Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini mari kembali hampiri Tuhan, kembali datang menyembah Tuhan karena Dia adalah Bapa yang begitu baik, Bapa yang sangat baik dalam hidup kita. Mari nyatakan kepada Tuhan pagi ini. Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari agungkan Dia, mengucap syukur kepada Dia. Bapa, Engkau baik. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, puji. Mari nyatakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau baik. Sampaikan kepada Tuhan bahwa Dia baik buat setiap kita semua. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik, selalu baik kepadaku, Bapa, puji. Selalu baik kepada kami. Selalu baik kepadaku. Bapa, puji aku
menyembah Tuhan pagi ini. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi. Oh terima kasih Yesus. Terus menyembah Engkau Tuhan.
sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Ini segenap hati kami Tuhan. Roh kami menyembah-Mu Yesus. Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, bless the Lord, my soul, my spirit. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before.
bertumbuh. Oh, besar anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, sungguh besar anugerahmu, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Mari bersyukur buat kasih-Nya lebih lagi, nyatakan kepada Tuhan saudara. Dia baik, Dia baik. Kau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih Tuhan. Sungguh tak pernah habis kasih-Mu dalam hidup kami. Mari pagi ini bermasmur buat kasih Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan rasa terima kasih-Mu kepada Ya Bapa yang baik. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Mari saudara nyatakan lebih lagi kepada Tuhan. Kau baik, Kau baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih-Mu kepada kami. Kau rela berikan nyawamu buat menebus setiap dosa. Terima kasih buat nafas hidup yang sudah Kau berikan. Oh, terus tuntun hidup kami, terus sertai hidup kami. Kau dahsyat Yesus, Kau dahsyat Yesus, Kau dahsyat Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik.
Betapa Tuhan kami merasakan Kau begitu dekat dengan kami, Kau begitu mengasihi kami, Kau mendekati hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, kemurahan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini kami datang membawa hidup kami, doa kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, Yesus. Sungguh Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup setiap kami Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami menghampiri tahta-Mu. Kami mau bersatu hati membuat doa-doa kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersungguh-sungguh berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mintakan shalom atas bangsa kami Tuhan. Kami mintakan ada damai sejahtera Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kalau saat-saat ini kami sedang memasuki pesta demokrasi Tuhan, kami sedang masuk dalam masa-masa politik, kiranya Tuhan Kau selalu beserta bagi setiap kami Yesus. Kau berikan kedamaian, Kau berikan semuanya kelancaran ya Bapa, sehingga pada tahun depan kalau kami akan melaksanakan pemilihan presiden yang baru, biarlah semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan. Biar calon yang terpilih pun itu berasal dari Tuhan ya Bapa. Kau yang berikan calon yang terbaik, Kau berikan pemimpin yang terbaik, yang takut akan Engkau, dan semua dalam kontrolnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Indonesia akan terus maju bersama dengan Engkau. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami Semarang, biarlah semakin hari kota kami akan semakin maju dan semakin ada kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kota kami ini ya Bapa. Berkati siap pemimpin-pemimpin yang ada, Tuhan yang memberikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka tuntunan sehingga mereka dapat memimpin jalannya pemerintahan di kota kami ini seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah semakin hari ada kemuliaan Tuhan atas gereja kami. Gereja kami dapat menjadi wadah Tuhan untuk jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan, untuk kami juga membawa jiwa-jiwa ini semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Berkati siap hamba-hamba Tuhan yang ada, terutama untuk gembala kami Bapak Handoyo Lim Tuhan. Kau terus berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan tuntunan-Mu, biar pelayanannya semakin maju dalam Tuhan dan membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dibutuhkan, yang perlu ditolong, dan membawa mereka semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Berkati di keluarganya, Kau cukupkan, Kau sediakan segala yang hamba-Mu butuhkan ya Bapa. Juga untuk Oma Trivena kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah semakin hari semakin ada kebaikan Tuhan dalam hidup Oma Trivena ya Bapa. Memberikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan umur yang panjang, dan biarlah Oma Trivena dapat terus melayani Engkau sampai akhir ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala yang mereka perlukan. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka semangat, berikan mereka harapan yang baru untuk terus setiap hari melayani jemaat yang ada di Efrata ini, untuk semakin maju bersama-sama dalam Engkau ya Bapa. Kami juga terus berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang ada, ibadah-ibadah yang ada, biarlah ada hadirat Tuhan di tempat ini. Biar melalui ibadah-ibadah yang ada Tuhan, kami dapat merasakan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami dapat semakin dekat dan semakin erat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat di gereja ini, setiap keadaan mereka Engkau mengerti Tuhan. Engkau yang terus beserta dengan mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong, dan
terus bersama dengan kami semua ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hilang harapan Tuhan berikan harapan yang baru. Tuhan kuatkan mereka semua ya Bapa. Tuhan topang kami, Tuhan yang sediakan apa yang kami perlukan, Tuhan cukupkan semuanya bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-pelayan yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan berikan terus kami kekuatan, berikan kami terus semangat untuk melayani Engkau semakin setia dan semakin setia Tuhan. Kau berkati setiap pengurus-pengurus yang ada, bahkan majelis juga Tuhan, yang pegang kendali Tuhan, biarlah seluruh jalannya kepengurusan ada dalam kontrolnya Tuhan, dan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami juga seharian ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan semua yang ada dalam perlindungan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini adalah menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan siapkan hati kami Tuhan untuk menerima apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan bersama Gereja Ephrata Community Church. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara semua sehat-sehat, amin. Ya, tetap kuat, tangguh di dalam Tuhan. Saya bersyukur pada pagi hari ini kembali saya ditugaskan oleh Bapak Gembala untuk pelayanan firman Tuhan. Terima kasih atas kesempatan dan penugasan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Lawan dan Menangkan. Amin. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya rasa ketakutan atas setiap masalah yang kita hadapi, lawan dan menangkan. Amin. Ya, kenapa orang bisa merasa takut? Ya, ada beberapa alasan orang-orang bisa berkata, saya takut Pak. Apalagi kalau yang namanya berhadapan dengan sesuatu yang seram, ya, yang ngeri, wow. Bahkan karena saking seram dan ngerinya Pak, itu mengganggu hidup saya. Saya merasa gak aman kemana-mana. Wow, itu rasa takut setiap orang mungkin bisa alami. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, saya beberapa tahun yang lalu, ya, di saat di awal-awal saya mulai ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh di awal tahun 2000-an, ya, saya mulai ikut beribadah di salah satu gereja Pantai Kosta, dan saya juga mulai belajar pelayanan. Setelah saya dibaptis, tahun berikutnya saya mau mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk menjadi hambanya. Jadi saya ikut training TC di gereja, dan di salah satu pelayanan yang saya lakukan adalah untuk pelayanan ibadah rumah tangga. Di Sumatera itu Bapak Ibu Saudara, apalagi di daerah Riau, di kota Dumai itu masih banyak rumah-rumah. Kalau di daerah pinggiran itu jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Jalannya tidak semuanya mulus, kadang harus melewati jalan yang berlumpur, berkubangan karena daerah rawa-rawa, tidak semuanya ada tinggal di kota. Dan kebetulan pada saat malam itu Bapak Ibu Saudara, ini ada pelayanan dekat gereja sebenarnya, hanya sekitar mungkin 2-3 kilo dari gereja. Tapi setelah pulang dari pelayanan itu, saya baru ingat, tadi sore lewatnya agak jauh, berlumpur. Jalannya tidak bagus, sementara saya pakai sepeda. Satu-satunya jalan
untuk saya bisa sampai pulang ke gereja tanpa melewati jalan yang rusak, melewati pekuburan, Bapak Ibu Saudara. Saat itu jamnya sekitar jam 9 atau mungkin setengah 10 malam. Wow, saya harus mengumpulkan kemampuan. Wah, masa sih takut, kan baru pulang pelayanan ini, baru tadi mimpin pujian, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan yang melayani. Masa pulang melewati pekuburan, kok ada ya, gimana ya? Rasa serem, takut, ngeri, wah. Tapi kalau saya nggak mau melewati pekuburan, saya harus melewati jalan yang sedikit memutar, jalan rusak, berlumpur. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam itu saya harus pulang. Lewat apa? Lewat pekuburan, pemakaman, bukan lewat dari luar, Bapak Ibu Saudara. Saya baru ingat kalau jalannya itu di tengah-tengah pemakaman. Dan hanya bisa lewat satu motor atau satu kendaraan roda 2. Jadilah malam hari itu saya berdoa, Tuhan mampukan saya lewat. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Saya menaiki sepeda saya, pelan, ya. Mata mulai melihat, wah udah masuk nih pemakaman. Kanan kiri sepi, tidak ada orang. Lampu hanya ada di pinggir jalan setelah melewati pemakaman itu. Jadi sedikit ya remang-remang. Yang kelihatan hanya kuburan dan nisan di kanan kiri. Saya jalani Bapak Ibu Saudara. Takut gak? Wah tentu takut. Manusiawi ya toh. Tapi saya percaya Tuhan menyertai. Saya mengayuh sepeda saya pelan-pelan. Sebentar ada suara krik. Nah, suara apa itu? Wah, rupanya itu suara binatang malam. Mungkin jengkrik atau apa ya. Saya terus, tapi mata saya fokus ke depan. Saya tidak mau melihat ke kanan dan ke kiri. Karena kalau lihat kanan ke kiri, wah itu ada makam Bapak Ibu Saudara. Ada kuburan. Wah. Tapi saya melangkah, terus mendayung sepedanya sambil berdoa. Ya, Tuhan sertai. Haleluya. Saya ngayuh sepeda saya sampai akhirnya sampai di ujung dan saya memasuki jalan raya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saya melewati pemakaman itu karena terpaksa? Mungkin, ya. Tapi satu hal saya belajar, saya bisa buktikan penyertaan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pemakaman, jalan yang sepi, saya tidak takut sama sekali. Serem, ngeri, ya. Mengganggu, oh tentu mengganggu. Gak aman rasanya, ya gak aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dalam situasi yang membuat kita takut, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan firman Tuhan berikut ini. Jangan takut, kata firman Tuhan. Wow, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan mau berfirman kepada kita untuk kita jangan takut ketika kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang menakutkan, situasi yang membuat kita ngeri, situasi yang membuat kita merasa seram, situasi yang mengganggu hidup kita, situasi yang membuat kita merasa gak aman. Pagi hari ini buka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Apa kata firman Tuhan di sana? Bapak Ibu perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti sungai yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah kerjanya iblis. Itulah dia membuat situasi yang menyeramkan, situasi yang mengerikan, situasi yang membuat kita menjadi terganggu, membuat kita merasa tidak aman. Itulah kerja iblis. Tapi ayat 9 memberitahukan kepada kita,
Bagaimana caranya supaya jangan takut? Ayat yang 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Katakan amin. Ya, ketika Anda merasa ketakutan, Bapak Ibu Saudara, merasakan kengerian yang ada, merasa situasi yang menyeramkan, membuat bergidik bulu kuduk Saudara, membuat Anda merasa terganggu dan tidak aman, Tuhan memberitahukan kepada kita untuk jangan takut. Memang pekerjaan iblis begitu. Ya, karena itu ambillah langkah-langkah berikut ini. Apa itu caranya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Amin. Jadi kalau kita mau menang atas situasi yang menakutkan, atas situasi yang menyeramkan, mengerikan itu, Saudara, sadarlah. Kita perlu sadar. Jangan kita sampai terikat dengan ketakutan kita. Jangan kita menjadi malah ikut merasakan kengerian. Seram. Kata orang, iya, rumah itu berhantu. Wah, jalan di sana itu menyeramkan. Kata orang, ada situasi, ada makhluk halus. Saudara, kalau engkau mau menang, maka engkau harus melawannya dengan sadarkan dirimu. Jangan terpengaruh dengan situasi yang ada di luar hidupmu. Apakah itu ngeri? Apakah itu menyeramkan? Membuat engkau tidak aman, membuat engkau merasa terganggu. Sadar dulu. Ketika engkau sadar dan mulailah mawas diri, berhati-hati. Kalau memang dia akan muncul hal yang menakutkan itu. Ya, kalau memang situasi itu membuat engkau merasa kengerian, seram yang begitu demikian, mulai mawas diri. Mawas diri dengan apa? Dengan percaya bahwa Yesus ada beserta dengan kita. Amin. Engkau sadar, berhati-hati, mawas diri. Itu maksudnya. Mawas diri. Ya. Karena memang pekerjaan iblis demikian, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin engkau tertanam kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan mencobai kita dengan ketakutan yang luar biasa. Dia akan membuat kita bergidik, mengalami kengerian. Bahkan suaranya yang begitu menggelegar membuat kita merasa bergidik. Wow, seram. Ingat, sadar diri, jangan terpengaruh dengan situasi yang ada. Amin. Mawas diri, berhati-hati. Sebab ada Tuhan bersama dengan engkau. Wow. Pak, tapi kalau yang sudah namanya takut itu, Pak, aduh rasanya gak kuat. Bahkan maunya lari saja, tapi kalau lari kok gak bisa ya. Tapi bulu kuduk saya bergidik tuh. Aduh, membuat saya gemetaran. Bapak Ibu Saudara, sadar. Amin. Kata firman Tuhan, sadarlah. Jangan terpengaruh dengan situasi yang ada. Tenangkan dirimu, datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku milik. Pakai aku Tuhan untuk menang, mengatasi ketakutanku, mengatasi kengerian ini, mengatasi situasi yang menyeramkan ini, dan mulai mawas diri. Bekali hidupmu dengan percaya ada Tuhan dalam hidupmu. Yes, amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, lawan dengan iman. Lawan dengan iman.
Ketika engkau dilanda rasa ketakutan yang luar biasa, lawan ketakutanmu dengan iman. Iman yang kecil sebesar biji sesawi pun kalau engkau percaya, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup. Perhatikan ayat berikut. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Kalau engkau adalah orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka ingatlah satu kata ini. Tuhan berkuasa. Kalimat berikut ini harus kita ingat dengan sungguh-sungguh dan imani. Tuhan berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ketakutanmu luar biasa. Sampai-sampai mungkin engkau tidak merasa nyaman. Engkau merasa, aduh, saya harus meninggalkan rumah ini. Kalau begini terus saya nggak sanggup. Wah, pindah rumah saja. Wah, pindah tempat saja. Sepertinya di tempat pekerjaan kini ada roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau pindah, kalau engkau pergi, apakah roh jahat itu akan meninggalkanmu? Tidak, saudara. Dia akan terus mengikuti, bahkan terus mencoba mengganggu, dan engkau tidak akan pernah merasa nyaman. Jadi satu-satunya cara adalah lawan dan menangkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Ya, engkau harus punya kesadaran penuh bahwa Allah ada di pihakmu, saudara. Bahwa Allah menyertai engkau. Kau boleh mawas diri, bersiaplah untuk pertarungan menuju kepada kemenangan, untuk melawan kuasa-kuasa si iblis, kuasa-kuasa si setan. Sehingga ketakutanmu tidak membuat engkau mundur ataupun menjadi lemah. Melangkah. Jangan biarkan ketakutanmu membuat engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan engkau malah lari dan lari mencoba untuk menghindar. Namanya menghindar, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat engkau akan kembali juga ke tempat itu. Atau di suatu situasi yang sama akan terjadi dalam hidupmu. Jadi bagaimana caranya, Pak? Lawan. Itu firman Tuhan katakan. Lawan dan menangkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara, berapa banyak orang untuk dia mendapatkan, dia merasa dia mendapatkan kuasa, tapi bukan yang dari Tuhan. Berapa banyak orang mau berjuang, bahkan sampai merelakan dirinya berpuasa, bersemedi di tempat-tempat yang sepi. Katanya untuk apa? Untuk dia mendapatkan kuasa. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Tidak, saudara. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau cukup percaya. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Yesus. Maka segala kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus akan diberikan dalam hidup. Engkau tidak perlu harus bertapa, berpuasa, menyepikan dirimu di tempat-tempat yang sunyi, yang sepi, bahkan yang angker kata orang. Engkau datang kepada Tuhan. Begitu juga dengan saudara yang sudah percaya. Kalau engkau ada dalam situasi yang pelik, yang sulit ini, jangan kau berkata, wah, rumah ini tidak diberkati Tuhan, saya jual saja, saya pindah ke tempat lain. Tidak, saudara. Itu tidak akan pernah membuat engkau menang. Ya, saya beberapa kali menghadapi situasi-situasi yang demikian. Tidak hanya berjalan di tengah-tengah pemakaman di malam yang sepi, saudara.
Saya pernah juga disuruh untuk membersihkan rumah tua. Ya, setelah saya masuk ke rumah itu, ada di sana meja sembahyangan. Ada ditempel di beberapa tempat kertas-kertas yang katanya itu adalah jimat-jimat. Saya sendirian di rumah itu. Rumah itu cukup tua, bertingkat, tapi rumah kayu. Orang tetangga berkata, "Weh, kamu ngapain ke sana?" "Ini rumah saudara, minta dibersihkan." Saya membersihkan maksudnya gimana? Ya termasuk nyapu, bersihin. Ya, ada sampah ya, ada meja sembayangan, ada jimat-jimat, itu saya buang semua. "Wah, kamu gak takut diganggu?" Saya gak takut diganggu, karena saya punya Tuhan. Amin, saudara. Saya buang semua, saya bersihkan. Ya, saya cari di mana ditempeli, di mana kertas-kertas ditempeli, ada jimat-jimat di sana. Saya bersihkan. Memang kalau dipikir-pikir, dirasakan secara manusia, memang rumah itu sedikit seram. Tapi saya tidak pernah takut. Justru ketika di tengah-tengah keseraman itu, saya berani masuk. Saya mau buktikan ada apa di dalam. Ya, ada apa di dalam? Tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Apakah iblis atau setan yang ada menghindar pergi jauh? Bisa jadi. Karena saya percaya ada Tuhan di pihak saya. Ada Tuhan yang menolong. Ya. Begitu juga ketika saya berdoa untuk orang yang sedang kerasukan. Berapa orang yang kerasukan dipukul, ditendang. Saya hanya mendekati orang yang kerasukan. Saya tidak berusaha pegang dia dengan kuat-kuat. Saya hanya berkata, "Hei, dengar baik-baik. Iblis yang ada di dalam orang ini. Engkau tidak lebih besar daripada Tuhan yang aku punya. Tuhan yang aku sembah." Saya tidak berteriak, saudara. Karena saya melihat kalau saya berteriak, setan yang ada di dalam orang itu akan memberontak dan berusaha melawan, memukul. Tahu saudara apa yang terjadi? Dan saya berkata juga kepada orang yang sedang dirasuki, sebab saya tahu dia juga bisa mendengar suara saya, tapi dia tidak mampu untuk melawannya. Dan saya berkata kepada orang itu, "Dan engkau buka hatimu, pikiranmu, sadarlah ada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Engkau harus melawannya. Jangan pikir engkau lemah, tapi engkau ada kuat di dalam Tuhan. Engkau harus beriman." Dan lihat Bapak Ibu Saudara, dia akhirnya menang. Dan iblis itu terlontar, meloncat keluar. Kenapa? Karena orang yang sedang dia rasuki, dia juga bangkit imannya. Dan dia menang. Dia mau menang. Dia tidak mau lemah ketika dia diganggu oleh kuasa iblis, kuasa si setan. Dia bangun iman percayanya. Dia percaya ada kuasa Allah. Dan dia menang, saudara. Itu bukan karena pendetanya. Saya beberapa kali mempraktekkan ini kepada beberapa orang. Dan kuasa Tuhan bekerja. Karena kalau kita berdoa tetapi orang itu tidak mau juga melakukan sesuatu untuk dia menang atas hidupnya. Saya pernah melakukan pelayanan bersama dengan teman hamba Tuhan. Saya diminta istri, bahkan disuruh oleh pemimpin untuk melayani orang itu. Istrinya berkata, "Suami saya pengen dilepaskan." "Oh iya, suami mau enggak?" "Sepertinya mau, Pak." Wah, kalau sepertinya ini meragukan loh, Bu. Ya. Saya dengan teman datang ke rumah. Ketika ngobrol, suaminya cuek aja. Kita coba bangun komunikasi, membangun keakraban, biasa saja. "Ya sudah, Pak, mau berdoa ya? Mau menyanyi ya?" "Ya, mau."
kita menyanyi, menyembah Tuhan. Wah, kita berbahasa roh. Oh, kita bersemangat memuji Tuhan. Kita pegang Bapa itu. Tidak terjadi apa-apa. Hampir 2 jam kami berdoa. Tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau dia bilang dia punya rasa takut kalau kerja, apalagi sebagai seorang petugas keamanan di rumah sakit, jaga malam itu membuat dia ketakutan. Dia bilang dia sampai pergi ke dukun untuk meminta jimat supaya ketika dia nanti jaga malam tidak diganggu. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah itu yang Tuhan maksud? Saudara berani bahkan mengeluarkan biaya, uang yang tidak sedikit untuk mendapatkan kuasa yang tidak dari Tuhan. Anda tahu? Kuasa yang Anda dapatkan itu sedang berkompromi dengan kuasa si setan. Sebab mereka adalah satu. Mereka bukan sedang berperang, tetapi sedang membangun kekuatan untuk menguasai Anda yang mencoba-coba memakai kuasa-kuasa yang tidak daripada Tuhan. Dan suatu saat, suatu yang membuat Anda cukup menderita akan terjadi dalam hidupmu. Karena kuasa si setan, kuasa si iblis tidak akan membiarkan hidupmu bahagia. Tapi engkau akan dibuat sedemikian rupa, terikat, dan engkau tidak akan bisa melepaskan dirimu. Karena itu saudara, percaya datang kepada Tuhan. Ya. Kalau engkau sudah menjadi seorang Kristen, datang kepada Tuhan. Percayakan hidupmu. Dan biarlah engkau berkata, aku menang bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan ada di pihakku. Sebab Tuhan sudah memenangkan hidupku. Amin, saudara. Tuhan ada di pihakmu. Maka Tuhan akan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Tidak hanya situasi yang menyeramkan yang akan engkau hadapi, engkau bisa kalahkan, engkau menang atas hal itu. Tetapi juga engkau menang atas hidupmu. Sebab engkau juga bisa melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Sebab engkau punya kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus tinggal dalam hidupmu. Lihat, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan karya yang indah, yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Engkau menjadi pribadi yang menang di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan memuji menyembah-Mu. Engkau mengerti hidup kami, Engkau penuh kuasa, Engkau pasti menolong, membebaskan kami jika kuasa yang tidak baik, dan hidup kami makin naik dan makin naik. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi semua tim yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya, khususnya hamba-Mu Bapak Semi yang sudah sharing firman. Tuhan pakai hidupnya makin dahsyat, makin indah bersama Tuhan. Memberkati sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Biar kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan, hidup kami makin naik dan semakin menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.